Bab 1001. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sangguan ingin menyingkirkan botol kristal kecil itu, dengan senyuman aneh di wajahnya. Itu adalah cairan esensi spiritual yang diberikan Lu Chen kepadanya, ada lusinan tetes. Tidak peduli seberapa parah lukanya, selama dia masih bernafas, setetes cairan esensi roh spiritual dapat menyelamatkan nyawanya. Lusinan tetes berarti lusinan nyawa, itu pasti air ilahi. Cairan esensi spiritual sangat langka, ini adalah dasar dari kekuatan tempur Lu Chen, dan sarana untuk menyelamatkan hidupnya sangatlah berharga. Bahkan Fei Long, yang memiliki hubungan terbaik dengan Lu Chen tidak pernah memberinya setetes pun, melainkan memberinya puluhan tetes. Lu Chen benar-benar memperlakukannya dengan baik. Saat ini, dia merasa sangat lega. Dia benar-benar mengikuti orang yang tepat ketika dia mengikuti Lu Chen tanpa ragu-ragu. Apa yang dia minum ternyata adalah cairan esensi roh spiritual. Sebagai gadis suci Waner dari Istana Shenmu, sekilas dia bisa mengetahui cairan apa yang diminum Sangguan Jin. Bukankah dia takut akan serangan diam-diam? Ternyata dia punya sarana untuk menyelamatkan nyawanya, tapi hanya Istana Shenmu memiliki cairan esensi spiritual. Rohnya dari mana cairan esensi ilahi itu berasal? Aku mengirimkannya, kata Lu Chen. Terakhir kali, ketika saya meninggalkan dunia sekuler, Tuan saya memberi Anda cairan esensi spiritual, apakah Anda masih memilikinya? Waner sedikit terkejut, sulit membayangkan Lu Chen bisa menggunakan cairan esensi roh spiritual sampai sekarang. Pada awalnya, penguasa Istana Shenmu tidak memberi Lu Chen banyak cairan esensi spiritual. Dilihat dari keterampilan tempur Lu Chen yang menebas langit, dia akan sering menggunakan cairan esensi spiritual, dan dia tidak dapat mempertahankan penggunaan Lu Chen untuk waktu yang lama. Tuanmu memberikannya kepadaku. Aku sudah selesai meminumnya. Cairan sari roh saat ini diperoleh dari Linggu. Lu Chen tidak menyembunyikan apapun, dan berkata begitu. Ketika dia berada di Linggu, Ling Huang sangat murah hati, dan cairan esensi roh yang dia berikan kepadanya langsung berjumlah 2 kati. Apa konsep 2 kati? Saat itu, penguasa Istana Shenmu hanya memberikan 1 atau 2 cairan esensi roh. Hanya ada 1 atau 2 cairan esensi roh spiritual yang diperoleh dari Xia Huangcheng. 1 atau 2 cairan Ling Shenyuan sudah cukup bagi Lu Chen untuk menopangnya dalam waktu yang lama. Bagaimana dengan 2 kati? Pasti mampu mendukung Lu Chen ke alam yang mulia, dan bahkan lebih jauh lagi. Hanya saja pemborosan Lu Chen sudah banyak terkuras. Saat saya paling sering menggunakannya adalah untuk menyelamatkan guru, dan itu membutuhkan setengah kati. Ketika Anda mencapai alam yang mulia, levelnya sudah berbeda. Orang asli yang mendominasi juga merupakan tubuh emas yang dihormati di puncak, dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jadi untuk menyelamatkan tubuh sekali, secara alami diperlukan lebih banyak cairan esensi spiritual. Faktanya, memiliki 2 atau 3 ons cairan esensi spiritual sudah cukup untuk menarik orang yang mendominasi kembali dari gerbang neraka. Tetapi demi keamanan, Lu Chen tidak ragu-ragu membuang-buang uang, dan hanya memberikan makanan berat kepada orang sungguhan yang mendominasi. Meski begitu, masih ada lebih dari 1 kati cairan esensi roh yang tersisa. Bagi Lu Chen, air suci di tangannya sudah lebih dari cukup, jadi mengapa tidak memberikan puluhan tetes kepada Sangguan Jin yang fisiknya lemah. Puluhan tetes spirit essence liquid hanya beberapa gram saja. Bagi Lu Chen, itu hanyalah setetes air dalam ember, tidak layak untuk disebutkan. Cedera dalam Sangguan Jin dengan cepat pulih, napasnya pulih dengan cepat, dan kondisinya berangsur-angsur mencapai puncaknya. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Prajurit orc itu memandang Sangguan Jin, matanya membelalak tak percaya. Dia masih menunggu untuk membunuh Yuan Shen milik Sangguan Jin, tapi dia tidak menyangka Sangguan Jin akan berdiri sebelum Yuan Shen itu keluar. Lelucon macam apa ini? Dia turun dengan kapak dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Kecuali kekuatan pedang Sangguan Jin, setidaknya 70% kekuatan kapak ada di tubuh Sangguan Jin, dan 70% kekuatan kapak tersebut cukup untuk menghancurkan tukang reparasi pedang yang lemah. Oleh karena itu, fakta yang ada di hadapannya membuatnya sulit menerimanya. Sungguh tak terbayangkan, bukan saja perbaikan pedang itu tidak mati, tapi dia masih hidup dan menendang. Itu merusak ritme Sangguan. Kapak orc sangat kuat, bahkan pada level yang sama, sulit untuk membawanya ke bawah, dan hanya seorang pembudidaya pedang yang memurnikan para dewa dan 3 bentuk dapat membawanya ke bawah.
Bagaimana saya bisa menunggunya? Tubuh fisik seorang kultivator pedang terkenal lemah, dan juga terkenal tidak tahan terhadap pertarungan. Ia termasuk kelas atas yang dapat dipatahkan pada sentuhan pertama. Bertarung dengan orang lain berarti bertarung dengan gaya bertarung yang sama, yaitu menakutkan. Tetapi kultivator pedang ini terlalu istimewa, berbeda dari kultivator pedang lainnya, itu benar-benar membalikkan persepsi saya tentang kultivator pedang. Petik 2. Saya tidak berpikir tubuh fisik kultivator pedang ini lemah, sebaliknya, dia agak tirani. Dia harus telah berlatih latihan tubuh tingkat tinggi, kalau tidak, dia tidak akan bisa membawa kapak orc sama sekali. Kemampuan pemulihan kultivator pedang benar-benar sangat kuat. Dia baru saja sekarat, tapi sekarang mata naganya sangat tajam, dan dia sangat tidak normal. Sial, seorang kultivator pedang sangat tahan lama, apakah masih ada hukum surga? Ya, saya juga ingin beralih menjadi tukang reparasi pedang. Dan banyak orang di tempat kejadian sangat terkejut dengan hal ini, dan segala macam diskusi pun dilakukan. Beberapa dari mereka menebak dengan benar, Sangguan Jin sudah lama berlatih latihan tubuh darah hewan, tubuh fisiknya tidak lemah, bahkan dia cukup kejam. Hanya saja, itu dibandingkan dengan prajurit biasa dengan level yang sama di luar. Tentu saja, dibandingkan dengan anggota fanatik legion, dia berkulit renyah, sangat lemah. Kamu harus melawanku dengan jujur, dan kamu tidak boleh menyerangku dari belakang. Aku paling benci orang yang menyerang dari belakang. Pada saat ini, keadaan Sangguan Jin telah mencapai puncaknya, dan dia menatap dingin ke arah klan binatang yang kuat, memegang pedang suci di tangannya, siap untuk pergi. Itu hanya membunuh, saya tidak peduli metode apa yang saya gunakan. Orang kuat orc itu mendengus dingin, mencengkeram kapak besar itu erat-erat, dan menyerang dengan santai. Namun kali ini, dia terlihat serius dan tidak berani meremehkan Sangguan Jin. Kalau begitu kamu mati saja. Sangguan Jin berteriak keras, mengerahkan seluruh kekuatannya, mengangkat pedang dan mengayunkan ujung pedang, langsung memenggal kepala klan binatang yang kuat itu. Kata-kata besar, orang kuat orc itu juga berteriak, mengayunkan kapaknya dan menebas, dan ujung kapaknya terangkat untuk menemuinya. Ledakan, ujung pedang menghantam ujung kapak, dan suara keras meledak. Kekuatan pedang dengan kemauan yang kuat menghancurkan kekuatan kapak di tempat, dan menghancurkan kapak besar. Kekuatan pedang yang belum selesai terus menebas, dan waktu untuk menguji tubuh fisik klan binatang yang kuat pun tiba. Tubuh orku adalah yang terkuat di antara semua ras, kamu tidak bisa membunuhku. Orang kuat orc itu mengeluarkan raungan marah. Mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dengan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menonjol di sekujur tubuhnya, ganas dan menakutkan, seperti manusia baja yang kejam. Ledakan, ujung pedangnya jatuh, dan Iron Man Beast terpotong menjadi kanopi darah di tempat, tumpah ke tanah. Semangat primordial dari pembangkit tenaga listrik orc juga dilenyapkan oleh kemauan pada pedangnya. Orc itu benar-benar tidak punya otak. Dia berani langsung menggunakan tubuhnya untuk menerima pedang Jianxiu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mati. Pedang Jianxiu, pedang itu membawa kemauan dan mengabaikan pertahanan. Seberapa kuat tubuh fisikmu, sehingga kamu bisa mengambil pedang dari Jianxiu? Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang seorang kultivator pedang. Dia mengorbankan pertahanannya sendiri sebagai imbalan atas pertahanan lawan. Jika dia bertarung dengan cara yang sama, dia tidak akan terkalahkan di level yang sama dengan seorang kultivator pedang. Jadi, orc itu ditakdirkan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Banyak seniman bela diri saling berbisik dan berdiskusi dengan suara pelan. Para prajurit orc lebih kuat dari para prajurit iblis, tetapi mereka masih bukan tandingan Sangguan Jin, yang sekali lagi mengejutkan para prajurit dari semua suku. Ras iblis dan ras binatang masing-masing membunuh orang kuat, dan mereka bahkan lebih marah, ingin membalas dendam orang kuat mereka. Namun, setelah beberapa pertimbangan, mereka tetap melepaskan ide ini dan menahan nafas. Sebab, prajurit yang dipenggal itu sudah menjadi yang terkuat di antara mereka, dan mereka tidak bisa menemukan yang lebih kuat untuk memilih Sangguan Jin. Jika mereka bergegas maju, saya tidak tahu apakah umat manusia akan bersatu dan menghadapi mereka dengan suara bulat. Kelima ras mereka tidak lagi bersatu, ras hantu dan ras dunia bawah saling berhadapan, tidak mungkin menghadapi ras manusia, dan ras iblis tetap netral, sehingga kedua ras tersebut tidak berani mengambil risiko ini. Ada terlalu banyak ras manusia. Begitu mereka bertarung,
mereka dalam bahaya dibunuh oleh iblis dan orc. Bagaimana kekuatan tempurku? Sang Guan menyingkirkan pedangnya, berjalan kembali dengan wajah pegas, dan bertanya pada Lu Chen. Umumnya, Lu Chen, yang sedang berbaring di kursi goyang, menjawab seperti ini. Itu saja, Sang Guan Jin merasa dirinya basah kuyup oleh air dingin, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan angin musim semi pun berubah menjadi angin musim gugur. Dia membuktikan kekuatannya dengan mengalahkan 2 pembangkit tenaga listrik 5 bentuk budidaya dewa berturut-turut, dan mengejutkan penonton. Lu Chen memberikan penilaian ini, dan dia sedikit tidak mau. 2 orang yang kamu bunuh memiliki kekuatan tempur rata-rata, jadi evaluasinya juga rata-rata. Lu Chen tersenyum dan berkata, tunggu dengan sabar, lawanmu belum datang, dan kamu akan menghadapi pertarungan sengit saat itu. Siapa lawanku? Sang Guan ingin bertanya. Yang Qi, kepala murid sejati Wu Liangzong. Sang Guan Jin tertegun sejenak, dan berkata, sebelum memasuki dunia rahasia, dia dibenci olehmu. Dia pasti akan membuat masalah untukmu. Seharusnya itu lawanmu, bukan lawanku. Aku akan memindahkannya kepadamu sekarang, biarkan dia menjadi batu latihan pedangmu. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, kekuatan tempurnya tidak terlalu bagus, jadi dia jarang bertarung melawanmu. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Lawanku adalah orang lain. Siapa lawanmu? Sang Guan ingin bertanya. Yah, itu agak berlebihan, dan kamu akan tahu nanti. Lu Chen mengelus keningnya dan tersenyum kecut. Faktanya, di dalam dunia rahasia, dia tidak memiliki lawan, dan dia tidak ingin bergerak. Sebelum dia bertemu Raja Iblis, kekuatan tempurnya sangat kuat. Selama dia mengorbankan Zantian, bahkan Tian Jiao Dinglai dan Hei Luo kelas 1 pun akan mati. Karena masalah 9 naga kembali ke satu seni, dia tidak dapat mengumpulkan roh primordialnya, dan dia tidak dapat memasuki alam pemurnian para dewa. Meskipun dia berada di tengah-tengah alam pemurnian para dewa, dia sebenarnya berada di puncak dari 5 bentuk pemurnian para dewa. Dia memiliki 5 urat naga di tubuhnya, dan dengan segala jenis pertumbuhan abnormal, bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan tempurnya sekarang. Sekarang dia tidak perlu berkorban untuk Zantian, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan tangan yang menghancurkan surga. Dia bisa membunuh seorang jenius kelas 1 seperti Hei Luo hanya dengan 1 tembakan acak. Oleh karena itu, pada levelnya, dia tidak lagi tertarik pada prajurit manapun di alam dewa. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah mempertajam pasukannya dan membiarkan musuh menjadi batu asah bagi saudara-saudaranya. Bagaimanapun, dengan dia yang memimpin, Legiun akan baik-baik saja. Tepatnya, tidak seorang pun di Legiun boleh mendapat masalah. Dia mengendalikan seluruh ladang, jika seorang saudara meninggal, maka seni bela diri apa yang akan dia lakukan, sebaiknya dia pulang saja dan bertani. Kamu pembenci. Melihat ekspresi Lu Chen, Sang Guan tidak bisa menahan senyum. Ya, aku juga sangat membenci fisik ini. Lu Chen menghela nafas, berbaring telentang, memandang ke langit di atas kepalanya, dan berkata dengan sedih, sebenarnya, fisik favoritku adalah fisik yang kaya. Di hutan batu di Gobi, karena Sang Guan Jin membunuh 2 pembangkit tenaga listrik 5 bentuk secara berturut-turut, semua perselisihan dapat diatasi, dan ketenangan berangsur-angsur kembali. Apa yang harus dilakukan setiap klan dan sekte? Hutan batunya sangat besar, pilar batunya banyak sekali, dan guanya lebih banyak lagi. Semua kelompok etnis dan sekte mengorganisir pencarian gua-gua tersebut. Bahkan Ming Yue dan Waner kembali ke tim sekte mereka dan memimpin sekte mereka ke dalam gua untuk mencari peluang. Segera, orang-orang terus menemukan harta karun dari gua, dan mereka bersorak kegirangan. Tapi Lu Chen masih terbaring di sana, sepertinya bermeditasi dalam kenikmatan, tapi nyatanya kesadarannya sudah berada di Chaos Orb. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah memeriksa situasi King Lin Jiao. Selama periode waktu ini, King Lin Jiao makan terlalu banyak binatang buas dan ikan aneh, dan energi di tubuhnya terlalu tinggi, dan dia bersembunyi di kolam lingkuan untuk tidur dan mencerna. Faktanya, King Lin Jiao belum sepenuhnya tertidur, tetapi sedang mencoba untuk berevolusi. Jadi, Lu Chen ingin melihat ke level mana King Lin Jiao bisa berevolusi. Kapan saya bisa berevolusi menjadi naga? Naga adalah binatang tertinggi. Jika Anda terbang dengan bangga di angkasa menaiki seekor naga, betapa mengasyikkannya. Kedua, dia juga memeriksa vena roh di Chaos Orb.
Inti Vena telah menekan begitu banyak Vena energi spiritual, terutama Vena energi spiritual raksasa, yang telah memampatkan Vena energi spiritual dengan konsentrasi tinggi. Pembuluh energi spiritual konsentrasi tinggi ini memenuhi harapan Lu Chen, jutaan kali lebih banyak. Meskipun demikian, energi yang terkandung dalam aura yang dihasilkan oleh Vena aura jauh lebih rendah daripada aura bawaan pada tingkat yang sama. Namun, konsentrasi aura setidaknya 1 juta kali lebih tinggi, dan hampir tidak dapat mencapai tingkat aura bawaan 2 hingga 300.000 kali. Setelah kembali, itu juga bisa dibudidayakan oleh 10 pelayan. Pada akhirnya, yang harus dilakukan Lu Chen adalah mengajari Firefox menyempurnakan pil kesengsaraan surgawi 9. Pola, meskipun Legiun fanatik secara keseluruhan hanya dapat melangkah ke alam dewa pemurnian, dan mereka belum membutuhkan pil kesengsaraan surgawi. Tetapi orang-orang bertalenta tinggi dari Sangguan Jin telah mengembangkan 3 bentuk dewa, dan alam mereka telah meningkat dengan sangat cepat. Jika tidak ada kecelakaan, dalam waktu dekat, dia akan dipromosikan melalui masa kesusahan, dan kemudian dia akan membutuhkan pil kesengsaraan surga. Terlebih lagi, Ming Yue, Waner, dan kedua wanita itu semuanya sedang mengembangkan 5 bentuk dewa, dan mereka mungkin sedang mengalami malapetaka hari itu, jadi bagaimana mungkin kita tidak menyiapkan pil kesengsaraan surgawi untuk mereka. Di seluruh Wastelen Timur, hanya pihaknya yang memiliki produksi massal pil Jiwen, dan tidak ada tempat lain. Bahkan di Pil City, mustahil untuk memurnikan pil Jiwen dalam jumlah besar. Ini terutama adalah pertanyaan tentang pencapaian alkimia. Pencapaian Lu Chen dalam alkimia jauh di atas alkimia peringkat 9 di kota alkimia. Dia bahkan tidak perlu membuat alkimia sendiri. Dengan pencapaiannya yang tinggi di bidang alkimia, jika dia mengajari Firefox salah satu teknik alkimia, bukankah Firefox, yang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang alkimia, tidak akan bisa terbang? Apalagi Firefox tertarik pada alkimia, memiliki bakat tinggi dan pikiran yang cerdas. Lu Chen hanya mengajarkannya beberapa kali, dan Firefox sudah familiar dengan proses pemurnian pil Tianji. Sisanya adalah latihan. Setelah beberapa kali kegagalan, tingkat keberhasilan semakin tinggi. Lu Chen, keluarlah untukku. Sebuah teriakan mengganggu meditasi Lu Chen. Lu Chen membuka matanya dan melihat Yang Ji berlari ke arahnya dengan marah, diikuti oleh Ding Lai dan Sang Ling dengan wajah muram, diikuti oleh Hei Luo, Yan Tiao dan Ming Li dengan wajah penuh kebencian. Orang-orang ini akhirnya sampai di sini. Hei, apakah kamu masih hidup? Lu Chen berkata sambil tersenyum. Lu Chen, aku akan membunuhmu. Yang Ji berteriak, dan dengan pisau panjang di tangannya, dia menebas Lu Chen. Zeng, nyanyian pedang bergema ke segala arah. Cahaya pedang padam, melintasi langit, dan memotong pisau panjang itu. Bentak, ujung pedangnya terpotong, dan pisau panjangnya hancur. Hanya tersisa 1 gagang di tangan Yang Ji. Meskipun dia tidak terguncang oleh kekuatan pedang, tangannya masih mati rasa karena keterkejutannya. Perbaikan pedang. Saat itulah Yang Ji menyadari bahwa di samping Lu Chen berdiri seorang pendekar pedang dengan ekspresi menyendiri, perlahan menarik pedangnya. Yang Ji, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan Lu Chen, lawanmu adalah aku. Kata Sangguan dingin dan arogan. Oh, kapan kucing dan anjing mulai gemetar, beraninya mereka bersikap lancang di depanku. Yang Ji memandang Sangguan Jin dengan dingin, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Jangan mengira kekuatan serangan kultivator pedangmu begitu kuat sehingga aku akan takut padamu. Aku hanya tidak memperhatikannya sekarang, aku tertangkap basah olehmu. Kamu ingin menantangku? Datanglah kepadaku ketika kamu menerobos ke-5 bentuk pemurnian para dewa. Setelah selesai berbicara, Yang Ji mengeluarkan pisau panjang lainnya dan mengarahkannya ke Lu Chen, berdiri dan lawan aku. Anak muda, kenapa kamu begitu marah? Apakah kamu sudah meminum obat perangsang nafsu berahi yang kadaluarsa? Lu Chen berbaring malas di kursi goyang, tidak berniat untuk bangun sama sekali. Aku sangat marah, minumlah teh herbal, matikan apinya, jangan sampai hatiku meledak. Tidak masalah jika kamu tidak bangun, aku akan membunuhmu sama saja. Ketika Yang Ji melihat penampilan Lu Chen yang seperti burung, dia tidak memperhatikannya sama sekali, dan bahkan lebih marah. Kamu memenangkan, Sangguan. Mari kita bicarakan. Lu Chen tersenyum. Namun saat ini, Sangguan ingin melangkah keluar, mengambil posisi, dan menghunus pedangnya kapan saja. Tadi, Leng mungkin juga menggunakan pedangnya, tapi dia hanya menghancurkan pedang Yang Ji,
tapi tidak melukai Yang Ji. Terlihat betapa kuatnya kekuatan tempur Yang Ji, di atas yang kuat. Oleh karena itu, Sangguan Jin tahu bahwa Lu Chen benar, Yang Ji adalah lawan sebenarnya. Kalau begitu aku akan mengirim anak buahmu untuk membenahimu lagi. Yang Ji mendengus dingin, memutar pisau panjang itu dan mengarahkannya ke Sangguan Jin. Kakak senior Yang Ji, sama sekali tidak, pendekar pedang ini sangat kuat, dia telah memenggal dua dewa kuat berbentuk 5. Pada saat ini, Wang Lue tiba-tiba berlari, menarik Yang Ji hingga mati, mencegah Yang Ji menghadapi Sangguan Jin. Bagaimana seorang seniman bela diri biasa berbentuk 5 yang memurnikan para dewa bisa dibandingkan denganku? Yang Qi tidak setuju. Saudara Yang Ji, Jian Xiu adalah orang yang terkenal sulit, kamu benar-benar tidak bisa melawannya. Wang Lue berkata lagi, sudah lama sejak kita memasuki dunia rahasia. Saudara Yang Ji harus mencari peluang lebih awal, dan jangan membuang waktu untuk berkelahi dan membunuh. Aku tidak akan merasa nyaman jika Lu Chen tidak mati. Tidak ada gunanya memberiku kesempatan. Yang Ji berkata dengan keras kepala, minggir, aku akan membunuh Jian Xiu, lalu membunuh Lu Chen. Saudara Yang Ji, Wang Lue dipukuli sampai mati dan menolak untuk melepaskannya, dan ingin terus membujuknya, tetapi dia diusir oleh Yang Ji setelah permulaan. Pergilah ke neraka, kultivator pedang. Yang Ji menendang Wang Lue pergi, mengangkat pisau panjangnya, dan menebas ke arah Sangguan Jin. Di saat yang sama, Sangguan Jin juga menghunus pedangnya dari sarungnya pada saat itu, dan menebasnya. Pedang Jian Xiu tidak bersuara, tapi secepat kilat, menembus kehampaan, dan menebas dengan keras pisau panjang Yang Ji. Ledakan, ujung pedang terpotong dan ujung bilahnya roboh, menimbulkan ledakan keras. Tetapi karena kekuatan pedangnya habis, dia tidak bisa memotong lagi. Sial, ternyata itu pedang suci. Baru sekarang Yang Ji melihat pedang Sangguan Jin dengan jelas, dan langsung mengerutkan kening. Dia tidak memiliki artefak suci apapun, dan dia memiliki banyak pisau panjang di tangannya, tetapi tidak ada satupun yang merupakan pisau yang bagus. Kedua pisau panjang yang dikeluarkannya berkualitas buruk, bahkan bukan artefak leluhur, hanya artefak leluhur palsu. Namun di Wastelen Timur, hanya terdapat sedikit artefak suci dan tidak banyak artefak leluhur, dan prajurit biasa hanya menggunakan artefak leluhur palsu. Oleh karena itu, baginya senjata sudo leluhur sudah cukup, dan umumnya tidak dapat dipatahkan. Namun pembudidaya pedang ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki senjata suci tingkat atas, sehingga pisau panjangnya tidak dapat menahannya, dan bahkan rentan. Dia membutuhkan pisau panjang leluhur yang nyata untuk mampu menahan pedang suci sang pembudidaya pedang, setidaknya tidak mudah dipatahkan. Pedangmu terlalu berkualitas tinggi, manfaatkanlah. Tunggu sampai aku mendapatkan senjata yang bagus, lalu bertarung denganmu. Yang Ji mundur 100 kaki, melompat keluar dari pertempuran, lalu menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Dia belum cukup bodoh, mengetahui bahwa kultivator pedang ini sangat kuat dan memiliki pedang suci di tangannya, dan tanpa senjata yang sesuai, dia tidak dapat terus bertarung dengan kultivator pedang. Jika dia bertarung dengan tukang reparasi pedang dengan tangan kosong, dia pasti akan menderita. Pedang Jian Xiu membawa kemauan dan mengabaikan pertahanan. Yang Ji berlari kembali ke tim Wu Liangzong, meminjam pisau kemana-mana, tapi tidak bisa. Mereka yang memiliki pisau leluhur menemukan berbagai alasan dan menolak untuk meminjamnya, dan dia sangat marah hingga ketujuh lubangnya berasap. Yan Ji kabur, dan giliran Sang Ling yang muncul. Lu Chen, di mana Xiao Wan? Sang Ling bertanya, dia sibuk, mencari peluang, jadi dia bisa berkeliaran di sini ketika dia punya waktu. Lu Chen tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa keluar? Tidak apa-apa kalau tidak bertanya, tapi amarah Sang Ling memuncak saat dia bertanya. Lu Chen Yudihuo menerobos, tetapi dia tidak membawanya, menyebabkan dia hampir mati di antara semut. Kemudian, sekelompok prajurit hantu muncul dan memancing sekelompok semut, dan dia, Ding Lai, dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian, kelompok mereka berbelok ke Chaos Sword Mountain, tersesat ke dalam, dan menemukan jalan keluar setelah terjebak dalam waktu yang lama. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama menemukan hutan batu ini. Awalnya dia tidak punya keluhan dengan Lu Chen, tapi sekarang ada. Kamu tidak peduli padaku jika kamu melarikan diri sendiri, bagaimana kamu bisa menjelaskannya kepadaku? Sang Ling bertanya, bukankah kamu kehabisan, tidak terjadi apa-apa,
dan kamu harus memberiku palu. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Kamu, Sang Ling sangat marah, tetapi setelah melirik ke arah Sang Guanjin, dia mengerutkan kening. Pembudidaya pedang itu ingin melindungi Lu Chen. Jika dia ingin menyerang Lu Chen, dia harus melewati pendekar pedang itu terlebih dahulu. Namun pendekar pedang itu memiliki pedang suci dan bahkan 2 pisau panjang milik Beng Yangji, sehingga tidak mudah untuk memprovokasi dia. Meskipun telapak tangannya yang dingin sangat kuat, dia selalu menggunakan tangan kosong, dan agak merugikan jika bertarung dengan tukang reparasi pedang. Pedang tukang reparasi pedang secara teoritis mengabaikan pertahanan dan sangat rumit. Dia tidak ingin menderita kehilangan ini. Jadi, dia melihat ke arah Ding Lai. Ini adalah alam pemurnian dewa terkuat di wilayah Desolate Timur, dan keterampilan bertarung tombaknya luar biasa, jadi dia pasti bisa memenangkan pembudidaya pedang. Namun, Ding Lai menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Kamu, wajah Sang Ling berubah, dia berbalik dan pergi dengan marah, dan pergi mencari teman-temannya. Ding Lai juga menghela nafas, tidak lagi tinggal di sini, dan kembali ke wilayah martir pertama. Faktanya, Ding Lai tidak takut dengan perbaikan pedang, dia juga marah pada Lu Chen, dan di saat yang sama ingin melampiaskan amarahnya pada Lu Chen. Ketika dia dikepung oleh semut, Lu Chen menepuk pantatnya dan pergi, membiarkan mereka mati. Namun Ding Lai berbeda dengan Sang Ling dan Yang Ji. Dia memiliki gambaran besar dan tidak akan bertindak sembarangan. Ding Lai diakui sebagai penguasa alam dewa nomor 1 di wilayah Desolasi Timur. Secara default, dia adalah kepala dari semua murid alam dewa Desolate di wilayah Desolation Timur. Dia memiliki image yang tinggi, dan setiap gerakannya diawasi. Apakah ini kesalahan seseorang yang bahkan tidak berada di alam dewa pemurnian? Bahkan jika kamu bertarung dengan tukang reparasi pedang, kamu masih menindas yang kecil dengan yang besar, apa wajahnya? Sekalipun dia tidak peduli dengan citranya, dia tetap harus menjaga citra sekte tersebut. Sekte Martir pertama adalah salah satu dari 3 sekte besar di Wastelen Timur, dan juga merupakan kepala dari 3 sekte besar. Di alam rahasia Dun Huang, sebagai murid utama sejati, dia setara dengan mewakili para martir, jadi dia tidak bisa main-main. Bagaimanapun, Lu Chen bahkan tidak berada di alam dewa pemurnian, dengan begitu banyak musuh yang kuat, berapa lama dia bisa bertahan. Tidak mengherankan jika Hei Luo dan yang lainnya akan menjaga Lu Chen, dia tidak perlu bertindak, dia hanya perlu menjadi penonton. Tapi Ding Lai mengabaikan satu hal, yaitu Hei Luo hanya menganggapnya sebagai lawan, dan selalu lebih waspada terhadapnya. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa seseorang di klan binatang telah dipenggal, dia tidak keluar untuk menyusahkan Sang Guanjin, karena takut ditangkap olehnya. Serang dari belakang, dia menjadi penonton, begitu pula Hei Luo. Yan Tiao dan Ming Li adalah orang yang paling ingin membunuh Lu Chen. Tapi begitu Ming Li datang, dia diundang oleh prajurit dari klan yang sama sebelum dia sempat merepotkan Lu Chen. Klan Hantu dan klan Ming masih saling berhadapan, dan klan Ming takut pada Xiao Qian, khawatir mereka tidak memiliki prajurit yang kuat. Sekarang Ming Li ada di sini, bagaimana mungkin dia tidak menariknya untuk duduk sebagai penanggung jawab. Ming Li adalah bakat seni bela diri kelas 1 dari klan Ming, dengan kekuatan tempur yang kuat, dia pasti bisa menekan hantu wanita itu. Kemudian, di antara kelompok itu, hanya Yan Tiao yang tersisa. Yan Tiao juga sangat marah, dan semua orang menjadi penonton, apa yang harus dia lakukan. Langsung menemui Lu Chen dan memulai pertarungan dengan tukang reparasi pedang itu. Yang Ji sedikit dikalahkan oleh Jian Xiu, dan Sang Ling juga sangat licin, jadi dia tidak berhadapan langsung dengan Jian Xiu. Mungkinkah dia adalah seorang idiot yang melawan pedang keinginan Jian Xiu dengan tangan kosong? Tidak, dia juga tidak. Yang ingin dia bunuh adalah Lu Chen, bukan melawan tukang reparasi pedang. Semuanya manusia, tidak ada yang akan mengambil tindakan kan. Lalu dia juga tidak bergerak. Masalah besarnya, biarkan Lu Chen hidup beberapa hari lagi, dan masa depan akan panjang, apakah kamu takut tidak akan menemukan kesempatan untuk membunuh Lu Chen? Dalam situasi saat ini, semua kelompok etnis dan sekte terutama mencari di gua-gua untuk mencari peluang, dan tidak ada yang mau membuang waktu dan memulai perang besar. Dengan cara ini, kecuali yang Ji si idiot yang meminjam pedang kemana-mana, semua kelompok etnis dan sekte kembali tenang. Itu benar-benar berhenti. Lu Chen sangat terkejut, dan mau tidak mau berdiri dari kursi goyang. Ini sedikit berbeda dari pemikiranku sebelumnya. Apa bedanya?
Sangguan ingin bertanya, saya pikir begitu kelompok orang ini datang, mereka akan segera mulai bertarung. Legiun fanatik mungkin harus menghentikan latihan mereka dan keluar untuk bertarung. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, saya tidak menyangka pertarungan kelompok tidak akan berhasil, dan bahkan head-up akan tenggelam. Ini jauh di luar dugaan saya. Bukankah itu bagus? Semua orang memanfaatkan waktu untuk mencari peluang, bukankah kamu pikir kamu tidak bisa bertarung? Kata Sangguan dengan tulus. Pemukulan adalah masalah waktu, dan beberapa orang harus disingkirkan. Lu Chen berkata begitu. Setelah kita bertarung, mungkin tidak ada keuntungan apapun bagi kita. Tak perlu dikatakan lagi, ras musuh itu pasti akan menyerang kita dengan seluruh kekuatan mereka dan tidak akan pernah bisa menahan diri. Sangguan Jin melirik sekte lain, dan berkata, dan kamu juga telah menarik banyak kebencian dari sekte tersebut. Orang-orang ini mungkin menusuk pisaunya dari belakang, dan kita akan sangat merepotkan kalau begitu. Kalau mereka berani menikam saya, mereka pasti sadar ditikam. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang seperti itu. Kata Lu Chen, ada begitu banyak sekte yang berkembang bersama, bagaimanapun juga mereka adalah ras manusia, tidak bisakah kamu membunuh mereka semua? Sangguan ingin mengatakannya lagi, saat mereka mengacungkan pisau ke arah saya tidak melihat mereka sebagai warga negara saya sendiri. Lu Chen adalah orang yang tegas. Dengan sikap yang jelas, dan nadanya agak tegas. Sangguan Jin terdiam, dan tidak berkata apa-apa. Pasti ada sesuatu yang baik di pilar raksasa Sitian itu. Ketika saatnya tiba, semua klan dan sekte akan bertarung sampai mati. Lu Chen melihat ke kejauhan, di mana ada pilar batu besar sebesar puncak gunung, menunjuk langsung ke langit. Pilar batu super besar itu adalah yang terbesar dan terjauh di hutan batu ini. Sejauh ini, belum ada klan atau sekte yang memasukkannya ke dalam wilayahnya sendiri. Karena sebelumnya semua ras sudah berdiskusi, dan setelah semua gua ditemukan, mereka akan memperebutkan kepemilikan batu super besar tersebut. Artinya, pilar batu super besar harus dibiarkan di ujung, untuk mencegah semua pihak bertengkar terlebih dahulu dan membuang-buang waktu. Pada saat itu, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Sangguan ingin mengatakannya, saya harap saya bisa bekerja lebih keras. Sebelumnya, saya telah menyelesaikan pelatihan formasi pertempuran Legiun, dan itu akan berguna pada saat itu. Kata Lu Chen, saya tidak tahu sudah berapa jam berlalu. Bagaimanapun, Lu Chen tetap berada di luar pintu masuk gua dan menjaganya bersama Sangguan untuk waktu yang lama sebelum Yuli memimpin pasukan keluar dari gua. Melihat semua orang di Legiun penuh percaya diri dan semangat juang, Lu Chen tahu bahwa Legiun telah selesai berlatih formasi pertempuran. Bos, sudah selesai. Setelah berlatih sekian lama, Legiun telah menguasai formasi naga 9 putaran, dan semua orang juga telah menguasai esensi formasi gajah naga. Sekarang tinggal masalah pertarungan sebenarnya. Kata Yuli, kerja bagus. Lu Chen memuji, lalu berkata, persiapkan semuanya, akan ada pertempuran besar segera. Bos, kita masih memiliki banyak gua yang belum kita cari. Jika ada pertempuran besar, kita tidak akan punya waktu. Kata Yuli, tidak ada waktu bagimu untuk mencari di gua-gua itu. Lu Chen melihat keluar. Orang-orang dari semua kelompok etnis dan sekte berkumpul satu demi satu. Ada semakin banyak orang, dan mereka mungkin mencari semua gua di situsnya. Lagi pula, itu adalah gua kecil, dan sulit untuk menemukan harta karun langka di dalamnya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Apa maksud bosnya? Yuli tampak bingung, tidak mengerti maksud Lu Chen. Ayo bertarung langsung untuk pilar batu terakhir. Lu Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pilar batu super besar di kejauhan. Pilar batu itu sangat besar dan paling menonjol. Kamu tidak perlu menebak bahwa akan ada harta karun yang besar di dalamnya. Pasti banyak, lebih baik daripada gua di sini. Semua sesuai perintah bos. Yuli mengangguk. Pada saat ini, Ming Yue memimpin murid-murid dari sekte pengendali binatang, dan Waner juga memimpin murid-murid dari Istana Shenmu. Mereka juga tahu bahwa diperlukan perang untuk menentukan kepemilikan pilar batu super besar terakhir. Dan Lu Chen menjadi sasaran kritik semua orang, dan Legiun fanatik harus segera dibidik, jadi mereka semua bersatu dalam sekte yang sama, dan bergabung dengan Legiun fanatik untuk memperkuat kekuatan Legiun fanatik. Bahkan Xiao Qian mengirim Xiao Di kembali dan bertanya pada Lu Chen apakah dia ingin bertarung memperebutkan pilar batu terakhir, dan apakah dia membutuhkan bantuan klan hantu.
Kembalilah dan beritahu Xiao Qian bahwa Legiun tidak membutuhkan bantuan klan hantu, dan dia bisa memimpin klan hantu untuk tetap netral. Lu Chen memberitahu Xiao Di begitu. Mematuhi, Xiao Di menjawab, dan kemudian bertingkah seperti bayi untuk menyelamatkan Lu Chen. Bos, kamu sangat memihak, kamu hanya mengolah Xiao Qian, bukan Xiao Di. Sekarang Xiao Qian telah menjadi pemimpin klan hantu, dia sangat agung, Xiao Di hampir sekarat rasa iri. Saya memahami kecemasan Anda, dan Anda tidak perlu khawatir, selama Anda melakukan bagian Anda, bahkan jika kinerja Anda tidak terlalu baik, saya akan melatih Anda. Lu Chen tahu bahwa Xiao Di sedikit licik dan berhati-hati, jadi dia dengan tegas memperingatkan, jika kamu bermuka dua, jangan patuhi aturan di balik layar, dan hancurkan kesatuan pasukan fanatik, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, aku berjanji kamu akan menjadi hantu. Tidak, bahkan gunung rendah pun tidak bisa melindungimu. Xiao Di tidak berani. Melihat Lu Chen telah menembus pikiran kecilnya, Xiao Di tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut, dan berkata dengan tergesa-gesa. Setelah tinggal di Legiun Fanatik untuk sementara waktu, Xiao Di mungkin tahu seberapa besar potensi Lu Chen, seberapa kuat kekuatan tempurnya, dan seberapa kuat metodenya. Singkatnya, Lu Chen bukanlah sesuatu yang bisa dia sakiti, dia harus menjaga dirinya sendiri. Jika tidak, seperti yang dikatakan Lu Chen, bahkan Master Simen Qianshan tidak dapat mempertahankannya. Majikannya selalu mengagumi Lu Chen, dan dia menganggap Lu Chen sebagai pemimpin, dan tidak akan pernah berselisih dengan Lu Chen karena dia. Setelah Xiao Di pergi, Aisan mengacungkan jempol pada Lu Chen, menyesali bahwa Lu Chen adalah musuh bebuyutan Xiao Slik. Ini akan menjadi pertempuran besar untuk memperebutkan pilar batu terakhir, dan pasukan kita pasti menjadi sasaran kritik publik. Mungkin menghadapi musuh 10 kali, atau bahkan puluhan kali lebih banyak, dan situasinya akan sangat buruk. Lu Chen memandang Ming Yue dan Waner, dan berkata lagi, membawa orang untuk mendukung saya sama dengan menyeret sekte Anda sendiri ke dalam pusaran air, dan Anda akan dimusuhi oleh sekte lain, yang tidak baik untuk sekte Anda. Kembalilah setelah itu, bagaimana aku akan menjelaskannya pada tuanku. Tuanku memiliki kesan yang sangat baik terhadapmu. Jika dia ada di sini, dia akan membantumu. Ming Yue berkata, bagaimanapun, apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sisimu dan bertarung bersamamu. Terlebih lagi, meskipun sekte pengendali binatangku bukanlah sekte besar, aku tidak mudah untuk ditindas. Tidak ada sekte yang mau melakukannya bertarung dengan sekelompok sekte pengendali binatang. Gurunya berubah menjadi jahat. Tuan muda, Waner pasti akan bertarung denganmu, tolong jangan mengusir Waner. Waner juga mengatakan hal yang sama, lagi pula, Istana Senmuku adalah tempat yang tersembunyi, sekte, dan saya jarang berinteraksi dengan sekte lain, jadi saya sama sekali tidak takut akan permusuhan dari sekte lain, sehingga Tuan Muda dapat yakin. Bukannya saya merasa tidak nyaman, tapi pasukan saya akan bertempur dalam formasi pertempuran. Anda belum pernah berlatih formasi pertempuran, jadi sulit untuk diintegrasikan. Lu Chen mengerutkan kening, pada saat itu, kita bertiga akan bertarung bersama, tetapi akan sulit untuk bekerja sama satu sama lain. Kita tidak hanya tidak dapat mengerahkan kekuatan bersama, tetapi kita juga akan menurunkan level aslinya. Petik 2. Lalu apa yang harus dilakukan? Ming Yue dan Waner bertanya pada saat bersamaan. Waner, ambil Istana Senmu untuk menahan Istana Es. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, Istana Es juga merupakan sekte pertapa. Konon mereka membayar banyak untuk menekan klan monster. Saya tidak ingin membunuh mereka. Istana Es tidak memiliki hubungan dengan sekte Tao Xuantian, dan tidak memiliki keluhan. Bagaimana bisa menargetkan pasukan Tuan Muda? Waner sedikit terkejut. Sangling memiliki pikiran yang sederhana dan mudah dihasut oleh orang lain. Tidak mengherankan jika dia tiba-tiba memimpin Istana Es untuk menyerang pasukanku. Lu Chen berkata, selain itu, bahkan jika dia tidak mengincarku, dia akan mengincarmu. Jika kamu menahannya, itu seperti membantu. Legiun Fanatik, mau patuh. Waner segera mengangguk, dan tidak mengabaikan instruksi Lu Chen. Adapun sekte pengendali binatang, Lu Chen berpikir sejenak, tetapi tidak tahu bagaimana mengatur sekte pengendali binatang, jadi dia menoleh dan bertanya pada Yuli, apakah ada celah dalam pertempuran. Pembentukan legiun yang perlu diisi. Tidak, Yuli Dao. Bagaimana dengan kelemahannya? Juga bukan.
Apakah ada sedikit kelemahan dalam hal itu? Ini benar, bagian belakang formasi pertempuran agak lemah, dan aku belum menemukan cara untuk memperbaikinya. Jika Ming Yue memimpin Sekte Beastmaster untuk duduk di belakang formasi pertempuran, bisakah itu menutupi kelemahan ini? Ini mungkin. Mendengar ini, wajah Yuli berseri-seri karena kegembiraan, dan dia mengangguk dengan cepat. Ada ribuan orang di Sekte Pengendali Binatang, semuanya adalah pengendali binatang yang hebat, satu manusia dan satu binatang, dengan kekuatan tempur yang kuat, di belakang Legiun akan stabil. Kalau begitu aku akan membantumu menjaga bagian belakang, kata Ming Yue. Menurutku, ini hanya melepas celanamu dan kentut. Aku tidak mengerti, apa yang kamu lakukan begitu banyak. Sebenarnya, tidak perlu ada legiun fanatik dengan saudara-saudara di sekitar. Dia tiba-tiba mati, dan berkata, saudaraku, bergeraklah dan bunuh segala arah. Dengan beberapa serangan, musuh sudah mati. Yah, aku bahkan belum berada di ranah pemurnian para dewa. Tubuh bagian atas ini memiliki kekuatan yang terbatas, dan musuh pada dasarnya adalah 5 bentuk pemurnian para dewa. Xingheku tidak bisa mengatasinya. Lu Chen tertawa di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia sangat ingin menamparkan pria gemuk ini sampai mati. Dia telah mengatur segalanya, hanya menunggu untuk menguji kekuatan tempur Legiun secara keseluruhan, tapi untuk apa kamu menikamnya oleh naga gemuk? Jika dia bergerak, Legiun masih terus bekerja keras. Kakak senior, berhentilah berpura-pura, kamu tidak bisa membodohiku dengan siapapun, kamu adalah seorang jenius yang kekuatan tempur dan ranahnya sangat tidak cocok. Fei Long berkata dengan tegas, intuisi memberitahuku bahwa kekuatan tempurmu lebih kuat lagi. Katakan secara langsung, tolong abaikan wilayahmu. Katakan secara langsung, selama kamu bergerak, darah akan mengalir ke sungai, nyawa akan terbakar, dan di sana akan ada ribuan pasukan. Tidak ada yang selamat. Apakah intuisimu memberitahumu bahwa kamu akan dipukuli hari ini? Lu Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan memukul kepala Fei Long dengan keras, yang bergema ke segala arah. Oh, kakak senior, mengapa kamu bekerja sangat sulit? Anda ingin memukul saya sampai mati. Kepala Fei Long tiba-tiba membengkak, rasa sakit membuatnya menangis, dia hampir mengompol, dan hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Setiap kali saya menembak, apalagi yang perlu dilakukan Legiun? Beranikah saya mengembangkan Legiun untuk penghargaan, bukan untuk digunakan? Lu Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan serius, saya membutuhkan Legiun Zelot untuk berdiri sendiri di masa depan, menjadi tangan kanan saya, menjadi kepercayaan diri saya, dan memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk berbagi tekanan dengan saya. Petik 2. Tidaklah cukup bagi satu legiun untuk berlatih sepanjang hari. Mereka harus pergi ke medan perang untuk mengasah keterampilan mereka. Terlepas dari pengalaman tempur, koordinasi tempur dan kemauan bertarung, kekuatan tempur seluruh legiun dapat disublimasikan. Petik 2. Jika tidak, jika Anda hanya memiliki alam tanpa tempur, itu setara dengan bantal bersulam. Kelihatannya tidak berguna, dan tidak akan mampu mengalahkan musuh yang kuat. Tidak ada bedanya dengan bunga di rumah kaca. Jadi, semua anggota legiun tidak hanya harus berlatih, tetapi juga harus melalui banyak kali penempaan untuk menjadi benar-benar kuat. Petik 2. Kalau tidak, bagaimana legiun bisa bertahan bersamaku di masa depan? Bagaimana cara mengikuti saya ke puncak seni bela diri? Kata tulus Lu Chen tidak hanya membangunkan Fei Long, tetapi juga membangunkan semua anggota legiun, bahkan Ming Yue dan Xiao Wan mendapat pencerahan.